Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, seorang pemuda di Cengkareng, Jakarta Barat menciptakan sebuah robot. Ini robotnya bernama telemedicine yang bisa membantu dokter untuk mendiagnosa pasien. Nah, kita lihat informasi berikut ini, pemirsa. Pemirsa, inilah robot telemedicine yang dibuat oleh Yohanes Kurnia. Robot telemedicine ini robot representasi manusia secara nyata dan merupakan sebuah virtually interactive meeting robot antara dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien tanpa memandang jarak dan waktu. Robot ini dapat menghadirkan komunikasi video dan audio secara dua arah melalui jaringan internet. Robot telemedicine ini, pemirsa, juga mampu melakukan mapping ruangan, lalu melakukan pointing ke titik-titik yang akan dilalui. Kemudian dijalankan sesuai rute yang dipilih berdasarkan titik-titik yang sudah disimpan. Nah, pemirsa, lalu apa ya kelebihan lainnya dari robot telemedicine ini secara keseluruhan? Apalagi kita lagi di situasi pandemi COVID-19, kita langsung saja tanyakan kepada pembuat robot telemedicine dan juga CEO Sari Teknologi, Yohanes Kurnia, yang sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Selamat pagi, Pak Yohanes. Pagi. Silakan. Silakan bergabung bersama kami, Pak Yohanes. Selain ada Pak Yohanes, ada si telemedicine juga Robot telemedicine langsung dibawa ke sini, Selamat pemirsa. pagi Indonesia. Kita mau tanya-tanya sama Pak Yohanes. Pak Yohanes, boleh dijelaskan ini sebenarnya fungsinya? Kalau tadi kan kita lihat informasinya bisa komunikasi antara pasien dan dokter tanpa harus bertemu langsung. Tapi selain itu ada bisa apa lagi sebenarnya si telemedicine ini? Jadi robot telemedicine ini sebenarnya asisten dari dokter dengan AI. Jadi dia mempunyai kemampuan bisa inspeksi pasien dengan menggunakan AI, dengan deep learning, mempelajari daripada X-rays, lalu mempelajari dengan keadaan pasien, behaviornya, juga bisa diagnosa. Jadi diagnosa termasuk seperti diagnosa auskultasi dan diagnosa inspeksi dan juga diagnosa perkusi. Oke. Nah, cara kerjanya gimana sih nih kalau kita lihat nih ya secara bentukan ini kan seperti anggapannya seperti manusia. Jadi pasien bisa berinteraksi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Bagaimana cara kerjanya? Jadi cara kerjanya ini diparkir di tempat-tempat di mana dokter butuh untuk langsung berinteraksi dengan pasien, di ICU atau bahkan mungkin di ruang perawatan. Dengan menggunakan handphone, jadi dokter bisa kontrol dari jarak jauh. Let's say ini ada sekitar 10 robot, ya kan? 10 robot ini ada di 10 tempat. Maka dokter bisa berada di 10 tempat dengan waktu yang bersamaan dan bisa menginspeksi pasien, bisa menengok kanan, nengok kiri, nengok atas, dan turun ke bawah. Coba mungkin kamera bisa disorot lagi. Coba boleh diulang. Boleh dari kiri kanan, boleh digerakin. Ya, ini bisa nengok kiri, nengok kanan. Ya, dia bukan cuma bisa bergerak, ya kan, dia bisa secara mobile, autonomous, dia bisa maju, mundur, kiri, kanan, berpindah ruangan, bahkan bisa naik lift juga. Nah, dan bisa diagnosa. Nah, itu yang saya penasaran. Kan ini katanya bisa jalan tadi kan. Coba kalau kita praktekin di sini. Misalnya saya pasien, dia nyamperin saya tuh bisa nggak sih, Pak Kurnia? Bisa. Coba kita praktekin. Kalau kita lihat dari sini, kita ada mode yang namanya navigasi. Ini navigasi maju, navigasi belok kanan. Nah, kita tinggal arahkan navigasi tersebut. Nah, navigasi belok kanan, dia akan belok kanan. Ya, belok kanan lagi. Kita navigasi belok kanan lagi, dia akan belok kanan. Ayo dokter. Nah, ketemu saya pasiennya. Ya, stop. Oke. Nah, di sini kelihatan di sini nih. Ini adalah kita dan ini adalah pasien. Jadi ini pasien dan kita seperti itu. Oke. Jadi semuanya tersistem begitu ya, bisa diarahkan ya. Lalu kemudian kita mau kembalikan dia ke ruangan, misalkan ruang ICU. Kita tinggal pencet di sini ada yang namanya ruangan pasien. Jadi kita tinggal pencet menunya pasien ruangan 1, ruangan 2, dia akan bergerak otomatis pulang sendiri. Return to home. Karena sudah terdata oleh sistem AI tadi ya, sistem AI artificial intelligence. Selain data misalnya mapping tadi, apalagi untuk apakah data-data kesehatan pasien juga dikumpulkan di sini? Betul. Jadi nanti di sini ada kita copot sensornya ya. Jadi sebaiknya kita punya sensor diagnosa. Jadi diagnosa auskultasi. Mungkin dokter boleh robot dokter ada kamera, robot dokter. Pemirsa mau lihat. Thank you. Oke. Ya, thank you. Ya. Boleh geser sedikit. Nah, dia punya mic, dia punya kamera yang cukup pintar, kamera AI, bisa mengcapture dengan deep learning, ya kan? Lalu kemudian dengan mudahnya bisa mengetahui statistik, lalu direkam sama dia di server atas. Lalu kemudian ada diagnosa auskultasi, jadi dokter tinggal pakai stetoskopnya,
masukin ke dada pasien, ditempelkan dada pasien, bisa merekam detak jantungnya, apakah ada kebocoran atau ada apa. Sehingga yang biasanya telinga dokter itu ada sensitifnya kurang, dengan ini maka akan presisi. Kenapa? Karena menggunakan data learning. Ya kan? Karena dia menggunakan data-data dari dokter-dokter yang punya experience banyak, lalu kemudian dikumpulkan, lalu kita bisa memprediksi dengan tepat. Pasti. Betul, 95% sampai 99%. Tinggi ya. Baik jantung maupun paru-paru. Tapi Pak Kurnia kan tadi kan ini bisa mendiagnosis macam-macam tuh tadi. Apa namanya istilah kedokterannya tadi? Auskultasi atau apa? Tadi mungkin bagi masyarakat yang awam nggak ngerti nih maksudnya diagnosanya apa. Boleh kalau orang biasa disederhanakan apa nih? Bisa diagnosa apa? Biasa misalnya gerak jantung kah, debar jantung, atau mungkin nadi atau apa tuh biasanya yang didiagnosa Pak Kurnia? Diagnosa pertama kali dokter, kalau kita datang ke dokter kan dia pengen tahu sebenarnya pernafasan kita bagaimana. Pernafasan, berarti ini internal ya. Kemudian apakah kita jantungnya seperti bunyinya dup dup, dup atau dup ser dup gitulah ya kan. Jadi dia ada bunyi masing-masing, ada crackles, ada murmur. Nah kalau dokter mengenali itu, biasa deteksi itu akan membuat indikasi adanya gagal, ada masalah, ya kan? Paru-paru bagaimana? Pneumonia atau ada masalah apa? Nah ini membantu. Dilihatnya gimana? Ya karena akan keluar grafik. Ya kan? Nah dari grafik tersebut kita akan proses menggunakan deep learning dengan pola convolutional neural network. Lalu di situ akan ditemukan grafiknya itu menandakan dia punya indikasi sekian. Nah, latar belakang dibuatnya robot telemedicine ini apa sih, Pak Kurnia? Apalagi juga sekarang lagi pandemi COVID-19, mungkin ada kaitannya dengan itukah? Dan saat ini sudah ada berapa banyak robot di Indonesia? Asal mula kami buat ini sebenarnya untuk membantu dokter yang terbatas jumlahnya. Jadi bayangkan kita butuh dokter ahli, dan dokter ahlinya cuma satu. Nah, kita Indonesia pulaunya banyak sekali. Seperti pulau-pulau terpencil seperti di Rote dan yang lainnya, itu membutuhkan tenaga ahli. Nah, dengan dokter ini diharapkan bisa memberikan diagnosa dan preskripsi dan juga solusi lebih awal ya kan mengenai penanganan di sana. Tidak perlu dokter datang ke sana. Sehingga dokter bisa dihadir di segala tempat. Kalau ini diadakan sekian banyak tempat, maka kita bisa menangani pasien lebih cepat dan kita tidak perlu harus datang ke dokter tapi melalui dia. Dan dokter bisa terkoneksi ini namanya platform telemedicine yang seharusnya, karena platform telemedicine itu banyak. Tapi platform telemedicine yang bisa menghadirkan bukan cuma hanya berbicara tapi juga bisa mendengarkan diagnosanya dan AI-nya bisa mentranslate langsung kepada dokter sehingga presisinya akan begitu baik. Jadi dokter tidak mengalami subjektivitas, tapi objektivitasnya jelas. Based on data. Based on data. Dan dengan akurasi yang tadi Pak Kurnia bilang itu tinggi ya begitu. Prototipe cuma satu. Prototipe. Nah tapi kalau untuk dalam waktu dekat, ada nggak rencana target misalnya mau bikin ini berapa ratus atau berapa ribu gitu? Jadi kita rencana difunding oleh pemerintah Jerman. Jadi ini terobosan Indonesia anak bangsa oleh pemerintah Jerman. Iya, dilirik sama Jerman. 2022 kami terbang ke Jerman, difunding oleh pemerintah Jerman, kerjasama Pentahelix dengan pemerintah Jerman, Universitas di Indonesia, Universitas Gunadarma, terus kemudian PT di Indonesia, PT Sari Teknologi, dan bekerjasama juga dengan perusahaan di sana, Techbros, dari Jerman. Jadi nanti kita akan muncul Made in Germany, tapi desain by Indonesia. Akan tertulis kan? Made in Germany, design by Indonesia, akan kayak gitu ya? Kerjasama juga dengan rumah sakit di Jerman. Oke, kalau tadi udah dikatakan bahwa saat ini sudah bekerja sama dengan rumah sakit di Jerman, dan nantinya adalah patennya itu Made in Germany dan Design by Indonesia. Tapi kalau di Indonesia sendiri saat ini sudah ada di beberapa rumah sakit di mana saja? Kami ada di Geraha Kedoya, ya kan, kemudian di Seci. Dan kami akan patenkan itu lebih cepat lagi di berbagai tempat sesudah penelitian lebih lanjutnya lagi di Germany. Sebenarnya sudah selesai di Indonesia, tetapi butuh lebih panjang lagi di sana. Ini kan kerjasamanya sama di luar negeri, sama Jerman begitu kan, dengan stakeholder yang sudah tadi Pak Kurnia sebutkan. Kalau di Indonesia sendiri dukungan dari pemerintah, misalnya dari Kemenristek, ini seperti apa? Apakah sudah ada upaya-upaya untuk ke sana untuk mengembangkan ini lebih masif lagi? Mungkin mereka sibuk ya. Mungkin mereka sibuk. Sayang sekali ya belum dilirik sama tanah air, justru malah diliriknya sama luar negeri nih ya. Iya, tapi kami ke joint collaboration dengan universitas. Jadi dengan Universitas Gunadarma, kemudian dengan perusahaan Sari Teknologi, kami bersama-sama kita gabung. Kemudian dari pemerintah Jerman langsung mendengar, ya kemudian ya kerjasamanya cepat diambil. Diharapkan nanti pas balik ke Indonesia bisa lebih dihargai. Aduh, harusnya lebih gercep lagi nih pemerintah Indonesia. Dan harusnya lebih dimasifkan di negeri sendiri ya? Betul. Nah kalau ngomong-ngomong, tadi udah kita jelasin ya kelebihan-kelebihannya, tapi pembuatannya sendiri susah nggak sih? Berapa lama proses pembuatannya kayak gini? Serumit apa nih Pak Kurnia?
Riset sebenarnya kita hampir 1 tahun, ya kan, lebih panjang lagi sih, 1 tahun lagi ada testing market di sana. Oke. Nah, kalau untuk pembuatannya cepat sekali sebenarnya sih. Kita bisa produksi kalau misalkan Indonesia kekuatannya ya 1 hari bisa sekitar 10 sampai 20. 10 Cukup sampai lah. 20. Iya. Oke, untuk bisa bikin satu telemedicine ini sebenarnya butuh berapa SDM sih? Atau ini semuanya harus menggunakan mesin atau harus ada bantuan juga dari manusia atau gimana sih sebenarnya Pak Kurnia? Ya kita mesti teknisnya? kerjasama ya, kerjasama sama perusahaan untuk manufacturing karena memang di sini terkait antara kerangka, mechanical, juga elektronika. Kalau elektronika sih tinggal plug and play, kita udah beres itu. Berarti Secara nggak semuanya mesin ya? ya, secara Oke. mekanikal udah beres semua, jadi cepat sekali sebenarnya. Oke, kalau dari lihat respon pasiennya seperti apa? Karena kan kadang mungkin saya kaget ya, ntar tiba-tiba mana dokternya yang datang ke Didatengin robot ini. gitu. Gimana respon pasien ketika diperiksa dan menggunakan robot telemedicine ini? Jadi kemudahannya adalah pasien senang, dia tidak usah nunggu dokter kapan datangnya terlambat atau tidak. Oh, Saat itu iya dia perlu juga bicara sih. dokter tinggal connect sama dia. Oke. Dia datang masuk, malah justru lebih enak, mereka lebih senang, langsung solve problem. Daripada nunggu dokter lama ya, kunjungan ya. Betul. Ya, itu menarik sih. Dan Oke. bisa dipakai oleh orang tua. Oke. Jadi orang tuanya dirawat, misalkan anaknya itu berada di Amerika Serikat, dia cukup langsung connect dengan handphone, mendekati orang tuanya dan berbicara. Itu luas sekali perkembangan elder Oke. care kita Oke, bilang. oke. Benar-benar. Nah ini kan selama ini kan pengembangannya baru sampai digunakan di fasilitas-fasilitas kesehatan atau di rumah sakit nih Pak Kurnia. Mungkin nggak sih ada rencana ke depannya alat ini misalnya juga bisa datang ke rumah-rumah pasien misalnya. Ada nggak rencana sampai kayak gitu? Secara timelinenya kita masuk ke retail, mall untuk promosi. Kita masuk juga ke public services. Oh, Ya, oke. itu luas sekali nih. Ya, Jadi ya. bentuknya bisa berbeda-beda. Ya. Kita masuk juga ke rumah sakit, elder care, home care atau panti jompo. Oke. Nah, di iya, Jerman iya, itu iya. akan dimasukin ke panti jompo. Oh, di Untuk Jerman elder justru ke care. panti jompo Iya, dulu ya elder care. percobaannya. Terakhir di Jerman kita mau rencanakan pengembangan mereka ke skincare, deteksi kanker Oh. dengan menggunakan robot oke. telemedicine ini. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa didiagnosa melalui telemedicine ini ya. Iya. Jadi nggak cuma hanya untuk satu jenis penyakit tertentu saja yang kemudian bisa diperiksa, tapi banyak jenis penyakit lainnya juga. Kalau di total ada berapa, dikira-kira deh Pak Kurnia, bisa diagnosa berapa penyakit sih sebenarnya dari telemedicine ini? Kalau dengan AI, kita bisa menggunakan inspection, kamera ya, lalu suara, lalu kemudian juga USG, kita bisa masuk ke kandungan, kita bisa masuk ke jantung, kita bisa masuk ke paru-paru, ya. Kemudian kita masuk ke skin, kita masuk ke bone, ya kan. Cukup banyak. Kita juga masuk ke internis, ya kan. Oke. Apalagi dengan USG jarak jauh. Kita punya USG jarak jauh yang mungkin saat ini kita belum kembangkan lebih detail. Nanti satu saat setelah dari sana kita berikan. Keren banget ya Pak Yohanes Kurnia ini menciptakan ini bersama kawan-kawan dan juga ternyata yang bergabung ini mahasiswa-mahasiswa ya Pak ya? Mahasiswa, Luar mahasiswa biasa. Gunadarma, mahasiswa dari ya tempat-tempat kami lah. Nah, ini berkolaborasi ya anak-anak muda semua. Nah Iya. terakhir Pak Kurnia menutup perbincangan kita di sini, apa sebenarnya ekspektasi atau target yang diharapkan dengan dilahirkannya telemedicine ini, apalagi di tahun 2022 nanti juga akan ke Jerman untuk melihat ekspansi dari telemedicine ini? Kami terus memberikan inovasi dengan harapan bahwa karya Indonesia disukai dan dicintai oleh bangsa sendiri. Kita kadang kala sedih dan miris. Kita datang dengan barang, lalu orang mengatakan, oh barang Indonesia ternyata kualitasnya jelek. Orang mengatakan, oh kualitas Indonesia harganya terlalu mahal. Padahal kan effortnya banyak di sini. Tapi kalau kita datang dengan brand dari luar negeri, dari Jerman, whatever lah, orang tidak akan tawar-menawar lagi. Kita mengharapkan bahwa adanya cintanya Ya, Indonesia akan produk negeri sendiri. Nah itu yang kami terus akan memberikan implementasi use case yang di luar negeri. Kami harap bahwa tahun depan kami go internasional, kita buktikan di sana bahwa anak bangsa mampu berbicara di internasional. Wah. Kita harapkan mimpi Amin. besar ini terwujud nyata ya. Jadi Amin. orang percaya sama produk-produk Indonesia Setuju. dan produk-produk Indonesia ini dihargai di mancanegara. Dan kita tunggu tahun depan Pak Yohanes Kurnia datang lagi di Selamat Pagi Indonesia untuk ceritain tentang Iya. yang ini ya. Muncul BJ Habibie yang kedua. Wah, amin. Itu goal besarnya. Semoga itu bisa diwujudkan ya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Amin. Pak Yohanes Kurnia Terima kasih. selaku pencipta dari robot telemedicine. Hai robot dokter, thank you udah datang di Selamat Pagi Indonesia. Kawan-kawan periksa saya ya. Baik. Terima kasih Pak Yohanes Kurnia.